Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis dimanapun kita berada, saya Pendeta Bobby Santosa STH akan membawakan renungan pada kita di pagi hari ini sesuai dengan nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis yang terdapat di dalam kitab Injil Markus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-14. Namun sebelum lebih jauh kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur ketika Tuhan masih memberikan kami kesempatan yang indah, yaitu untuk membaca dan merenungkan sebagian isi firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan boleh bekerja menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang kami renungkan pada saat ini boleh menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Markus pasal yang ke-11 ayat 12 hingga ayat 14. Di bawah perikop Yesus mengutuk pohon ara. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekati untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi pada waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarkannya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan datang kepada kita pada saat ini dalam tema hidup dan berbuah. Apa yang akan kita harapkan Bapak Ibu Saudara dari sebuah pohon buah? Tentunya dari sebuah pohon buah kita mengharapkan buahnya. Kita tidak akan mengharapkan semaraknya bunga-bunga ataupun daun-daun yang lebat dari sebuah pohon buah tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang menarik dan yang menjadi pertanyaan kita dalam mengawali perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah mengapa Tuhan Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah itu. Padahal saat itu memang belum musimnya bagi pohon ara untuk berbuah. Apakah pada saat itu Tuhan Yesus tidak mengetahui kapan musimnya pohon ara berbuah? Dan apakah Tuhan Yesus tidak mampu mengadakan tanda-tanda mujizat untuk membuat pohon ara itu berbuah? Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, pada saat ini kita akan menggali kebenaran di balik dikutuknya pohon ara oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kebenaran yang pertama yang harus kita ketahui saat kita merenungkan nas ini adalah di mana Tuhan Yesus sesungguhnya menjadikan pohon ara itu sebagai media untuk mengajarkan murid-muridnya bahwa pohon ara itu merupakan gambaran tentang bangsa Israel yang tidak percaya. Tentunya kita mengetahui bahwa bangsa Israel ini memiliki status sebagai umat Allah, yang berarti Allah betul-betul berharap agar Israel menghasilkan buah-buah kebenaran, sehingga semakin banyak orang yang dapat mengenalnya. Tetapi sayang seribu sayang,
Status yang mulia itu hanya menjadi kebanggaan yang hampa karena tidak menghasilkan buah-buah seperti yang Tuhan harapkan. Inilah gambaran betapa rimbunnya dedaunan pohon ara itu kelihatan indah dan menyejukkan, tetapi bukan itu yang Tuhan harapkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sama seperti bangsa Israel, kita pun menyandang status sebagai umat Allah. Oleh sebab itu Tuhan juga mengharapkan buah-buah yang nyata di dalam hidup kita. Karena kita telah tinggal di dalam Yesus yang adalah pokok anggur hidup itu. Dan Dia juga yang tinggal di dalam kita. Maka kita pasti akan berbuah banyak, dan buah itulah yang akan dinikmati oleh banyak orang, dan melalui itu juga kita akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi singkat kata, Bapak Ibu Saudara, saat ini firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus berbuah. Nah, arti buah itu adalah hasil dari pertobatan kita yang dimotivasi atau dilakukan karena kita telah tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam Yesus, dan Yesus tinggal di dalam kita. Nah, buah-buah yang dimaksud itu Bapak Ibu Saudara adalah buah-buah pertobatan, buah-buah kebenaran, dan buah-buah berkat. Ketika kita mampu lahir baru di dalam Kristus, ketika kita tidak lagi hidup di dalam dosa, itu adalah buah-buah pertobatan. Ketika kita mengetahui hal-hal yang benar dan hidup di dalamnya, itu juga adalah buah-buah kebenaran. Dan ketika kita memperdaya orang lain sehingga mereka lebih baik daripada sebelumnya, itu adalah buah-buah berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara, menolong orang lain itu adalah berbuah. Ketika kita mampu memberi tumpangan kepada orang lain, itu juga adalah buah. Ketika kita memberikan pengharapan, memberikan kasih kita terhadap orang lain, itu pula adalah buah. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu itu dapat kita lakukan, dan semua orang juga bisa melakukan itu. Namun pada kenyataannya Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang itu berbuah di dalam hidupnya. Atau boleh dikatakan berbuah tetapi sedikit daripada yang seharusnya, atau lebih sedikit daripada yang diharapkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara terkasih, melalui perenungan kita pada hari ini, firman Tuhan tidak hanya mengajarkan murid-murid Tuhan Yesus, tetapi juga mengajarkan kita semua agar dapat hidup dan berbuah. Oleh sebab itu, sebagai akhir dari perenungan firman Tuhan pada saat ini, saya mengajak kita untuk hidup dan berbuah. Dimanapun kita berada, dimanapun kita berkarya, dimanapun Tuhan menempatkan kita, kita harus berbuah. Entah kita berada di tanah yang subur, entah kita berada di tanah yang tandus dan gersang, entah kita berada di tanah yang berbatu-batu, kita harus hidup dan berbuah. Karena Tuhan sesungguhnya mengharapkan kita anak-anaknya untuk terus berbuah, sehingga pada saatnya nanti Ia menghampiri dan melihat keberadaan kita, Dia menemukan buah-buah itu. Kiranya firman Tuhan pada saat ini dapat menolong kita dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kemuliaan surga, terima kasih pada saat ini Engkau telah membuat kami mengerti firman-Mu, di mana Tuhan begitu mengharapkan kami untuk dapat hidup dan menghasilkan buah. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup
dan kami hidup di dalamnya. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, kami berdoa bagi seluruh warga jemaat-Mu, gereja Kalimantan Evangelis, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara dan memberkati kehidupan mereka, sehingga dalam setiap tugas dan tanggung jawab, mereka boleh melakukannya dengan sebaik mungkin dan beroleh pertolongan Tuhan di dalamnya. Dan kami boleh mengerjakan itu bukan sekedar kami mengerjakannya, tetapi dapat menghasilkan buah yang baik dan juga dapat menjadi berkat bagi sesama. Kami berdoa Tuhan bagi seluruh sidang jemaat-Mu pada saat ini di dalam setiap pergumulan mereka, dalam pergumulan dalam keluarga, dalam pergumulan tanggung jawab dan pekerjaan, bahkan pula di dalam pergumulan secara finansial. Kami memohon Tuhan membuka jalan dalam kehidupan mereka. Tentunya melalui hikmat dan pertolongan datangnya daripada Tuhan, Tuhan boleh menolong dan mengangkat setiap keberadaan mereka pada saat ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa pula bagi seluruh sidang jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit pada saat ini Tuhan. Ya, mohon kiranya Tuhan menguatkan hati mereka. Tuhan membuat mereka mengerti bahwa di dalam setiap hal dan kelemahan, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Oleh sebab itu Tuhan, untuk setiap yang boleh mereka alami dalam hidup mereka, atas pertolongan Tuhan, kami percaya tidak membuat mereka menjadi lemah, melainkan membuat mereka semakin berserah dan bersandar kepada Tuhan. Pada saat ini Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi gereja Kalimantan Evangelis dari tingkat majelis sinode, majelis resort, dan majelis jemaat. Kami mohon kiranya Tuhan terus memakai gereja-Mu untuk tetap mewartakan Injil-Mu dengan teguh, dengan komitmen yang betul-betul melakukan setiap pelayanan dengan baik sesuai yang telah Tuhan percayakan. Bahkan pula Tuhan memakai hamba-hamba-Mu dalam setiap kelemahan dan keterbatasan mereka untuk dapat melayani Tuhan dan sidang jemaat-Mu. Terima kasih Allah Bapa di sorga, inilah pada saat ini yang boleh kami panjatkan ke hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan telah mengetahui setiap permohonan kami, bahkan setiap kebutuhan kami. Dan biarlah setiap yang kami doakan pada saat ini sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Terpujilah Tuhan di dalam Yesus Kristus, yang tempat kami berdoa dan bersyukur, dan yang juga telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.